Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan takut kehilangan yang sementara kalau Tuhan sedang menyiapkan yang kekal. 2 Korintus 4, 17 dan 18 berkata, sebab penderitaan ringannya sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Katakan amin. Setiap manusia takut kehilangan. Takut kehilangan pekerjaan, usaha, takut kehilangan uang, kehilangan rumah, kehilangan jabatan, takut kehilangan orang-orang yang dikasihi. Bahkan ada yang takut kehilangan popularitas, pengaruh, dan kenyamanan. Karena itulah banyak orang rela mengorbankan kebenaran demi mempertahankan sesuatu yang sifatnya sementara. Namun firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bagi Tuhan, kehilangan tidak selalu berarti kerugian. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melepaskan sesuatu yang sementara supaya kita menerima sesuatu yang jauh lebih besar dan kekal. Seringkali kita menangisi apa yang Tuhan ambil, padahal Tuhan sedang membuka pintu yang lebih mulia. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa tujuan. Apa yang dimaksud dengan yang sementara? Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Kekayaan bisa habis, kesehatan bisa menurun, jabatan bisa berakhir, bisnis bisa berubah, rumah bisa rusak, popularitas juga bisa hilang, dan masa muda pasti akan berlalu. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19 dan 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tuhan tidak melarang kita memiliki berkat, saudara, tetapi Tuhan melarang berkat itu memiliki hati kita. Boleh katakan amin? Pertanyaannya, mengapa kita takut kehilangan? Saudara, jawabannya sederhana. Karena seringkali lebih kita suka menganggap sesuatu yang sementara sebagai sumber keamanan. Padahal keamanan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Contoh, orang kaya berpikir uang adalah segalanya, uang adalah jaminan. Pebisnis berpikir usahanya adalah penolong. Pegawai berpikir gajinya adalah penyelamat. Pada semua itu hanyalah alat. Sumbernya tetap Tuhan. Ilustrasinya begini. Ada seorang anak kecil menangis ketika ayahnya mengambil mainannya yang sudah rusak. Anak itu tidak tahu bahwa sang ayah sedang menyiapkan hadiah yang baru, sepeda baru barangkali. Yang dilihat anak itu hanyalah kehilangan. Yang diketahui ayah adalah masa depan. Begitulah Tuhan. Seringkali kita menangis karena kehilangan sesuatu yang kecil. Padahal Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar. Katakan amin. Kita belajar dengan tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Yang pertama, Abraham. Abraham kehilangan kampung halamannya. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di Kejadian 12 ayat 1 dan 2 ini Tuhan berkata, pergilah dari negerimu. Nah, lalu Abraham harus meninggalkan rumah, keluarga, lalu tanah kelahirannya, kenyamanannya selama ini, dan sebagainya. Mengapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan bangsa yang besar. Kalau Abraham bertahan pada kenyamanan lama, ia tidak akan pernah melihat janji Tuhan digenapi. Kadang kita harus berani meninggalkan zona nyaman agar masuk ke dalam rencana Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa. Katakan amin. Yang kedua, kita belajar dari Yusuf. Yusuf kehilangan banyak hal. Yusuf kehilangan keluarganya, kebebasannya, statusnya, masa mudanya. Yusuf dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara. Tetapi semua kehilangan itu dipakai Tuhan untuk mengangkat Yusuf menjadi penguasa Mesir. Kalau Yusuf tidak pernah dijual, ia tidak akan pernah menjadi penyelamat keluarganya. Apa yang tampak sebagai kehilangan ternyata adalah jalan menuju penggenapan rencana Allah. Katakan amin. Yang ketiga, Ayub kehilangan hampir semuanya. Ayub kehilangan anak-anak, kekayaan, kesehatan. Ayub 1 ayat 21 berkata, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Katakan amin. Jadi Ayub bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Saudara, Ayub tidak kehilangan imannya dan akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya dengan berlipat ganda. Yang keempat, Paulus kehilangan segala kehormatan dunia. Di Filipi 3:7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lihat, Paulus kehilangan jabatan, penghormatan, kedudukan, kenyamanan. Tapi Paulus memperoleh Kristus dan itu jauh lebih berharga. Yang kelima, Yesus adalah contoh terbesar. Yesus meninggalkan kemuliaan surga, ia lahir di kandang, ditolak, dihina, disalibkan. Namun melalui kehilangan itulah kita memperoleh keselamatan. Wah, luar biasa ya. Saudara, kadang kemenangan datang melalui pengorbanan. Katakan amin. 3 pelajaran besar. Yang pertama, Tuhan melihat akhir. Kita hanya melihat hari ini. Kita sering berkata, Tuhan, kenapa engkau mengambil ini? Tetapi Tuhan berkata, aku sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55, 8 dan 9 mengingatkan bahwa jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Katakan amin. Yang kedua, jangan melekat pada dunia. Dunia ini bukan rumah kita. Kita hanyalah musafir. Kolose 3:2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau hati kita terlalu melekat pada dunia, setiap kehilangan akan terasa seperti akhir segalanya. Namun bila hati kita tertambat kepada Tuhan, kita tetap memiliki damai sekalipun kehilangan. Katakan amin. Yang ketiga, yang kekal selalu lebih berharga. Apa yang kekal? Keselamatan, hubungan dengan Tuhan, karakter semakin serupa Kristus, jiwa-jiwa dimenangkan, upah di surga. Amin. Kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan. Nah, itulah investasi terbaik yang tidak pernah akan hilang. Nah, bagaimana penerapan dalam hari-hari ketika kita kehilangan pekerjaan, jangan kehilangan iman. Ketika kita kehilangan uang, jangan kehilangan integritas. Ketika kehilangan teman, jangan kehilangan kasih. Ketika kehilangan kesempatan, jangan kehilangan pengharapan. Ketika kehilangan kenyamanan, jangan kehilangan hadirat Tuhan. Lebih baik kehilangan sesuatu daripada kehilangan Tuhan. Karena bersama Tuhan masih ada masa depan. Tanpa Tuhan memiliki semuanya pun tetap kosong. Mungkin hari ini Bapak Ibu semua, Tuhan sedang meminta saudara melepaskan sesuatu. Mungkin sebuah hubungan, sebuah impian, sebuah kenyamanan, mungkin sebuah kebiasaan yang menghambat pertumbuhan rohani. Maka jangan takut. Tangan Tuhan tidak pernah mengambil tanpa menyediakan sesuatu yang lebih baik sesuai kehendaknya. Seringkali Tuhan harus mengosongkan tangan kita supaya Dia dapat mengisinya dengan berkat yang lebih sesuai dengan rencananya. Mari saudara, mungkin hari ini Tuhan bertanya begini, apakah engkau lebih mencintai pemberianku daripada aku? Apakah kita mengejar Tuhan atau hanya mengejar berkat-Nya? Jika Tuhan menjadi harta terbesar kita, maka kehilangan apapun di dunia ini tidak akan mampu menghancurkan iman kita. Kesimpulannya, segala sesuatu di dunia ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Harta dunia akan habis, tubuh akan menua, jabatan akan selesai, popularitas akan pudar, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Karena itu, jangan takut kehilangan yang sementara kalau Tuhan sedang menyiapkan yang kekal. Percayalah kepadanya, tetap setia dalam setiap musim kehidupan. Sebab Tuhan sanggup mengubah setiap air mata menjadi sukacita dan setiap kehilangan menjadi bagian dari rencananya yang indah. Mari Bapak Ibu semua kita bersyukur, kita punya Bapa yang baik. Tuhan Yesus yang selalu setia, Roh Kudus yang selalu siap menolong saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, ajar kami untuk hanya berharap kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu mengandalkan secara fisik, secara duniawi, atau sesuatu yang kami pegang sebagai sesuatu yang sepertinya aman dan nyaman. Tuhan, ajar kami untuk lebih berharap kepada Sang Pemberi berkat daripada kepada berkat Tuhan itu sendiri. So hari ini kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh masuk di dalam rencana Tuhan. Ajar kami untuk terus berdoa, berharap, dan mengandalkan Tuhan dengan sesungguh-sungguh hati kami. Jika hari ini kami ada kehilangan, Tuhan,
Bawa mata rohani kami untuk melihat bahwa yang kami kehilangan itu sementara. Kami tidak takut. Kami lebih berharap kepada Tuhan karena Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik dan yang kekal selama-lamanya untuk kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bila kami semakin tumbuh dewasa di dalam Kristus, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.